Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya boleh kembali menyapa saudara sekalian melalui renungan singkat hari ini. Kiranya kita boleh kembali disegarkan, dikuatkan, dan ditopang oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita siapkan diri, siapkan hati. Kita berdoa, memohon pertolongan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur atas anugerah yang selalu Kau berikan pada setiap kami. Kalau hari ini kami masih boleh diberikan nafas hidup ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena itu juga merupakan anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami sebentar akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, lembutkan hati kami dan bukalah mata rohani kami. Dan kiranya Roh Kudus boleh memampukan kami untuk boleh mengerti, menerima, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 40 ayat 38 yang berbunyi demikian. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, ada satu kerinduan yang paling dalam di hati setiap manusia, entah kita sadar atau tidak, yaitu kerinduan untuk tidak sendirian atau merasa kesepian. Nah, manusia menurut ilmu psikologi juga dikatakan memiliki kebutuhan dasar, yaitu untuk diterima, untuk dikasihi, untuk dikenal dan ditemani. Itulah sebabnya tema relationship yang menjadi fokus gereja kita tahun ini begitu relevan. Karena hidup kita memang dibentuk oleh relasi. Bukan hanya relasi dengan sesama, tetapi yang terutama adalah relasi kita dengan Allah. Dan saudara, ketika kita melihat di akhir kitab Keluaran, kita membaca satu peristiwa yang menggetarkan hati. Setelah bangsa Israel membangun kemah suci, tiba-tiba awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Begitu nyata, begitu kudus, bahkan sampai Musa sendiri tidak sanggup untuk masuk ke sana. Dikatakan siang hari ada awan, malam hari ada api, dan itu menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka. Saudara, Alkitab sengaja mencatat momen ini supaya kita berhenti sejenak dan kagum. Karena ini bukan sekedar cerita yang indah, tapi ini adalah penyataan kasih karunia Allah yang luar biasa besar. Dan saudara, yang membuat peristiwa ini semakin mengherankan adalah siapa orang-orang yang disertai Tuhan itu. Seperti yang kita tahu, Israel bukan bangsa yang setia tanpa celah. Mereka sering bersungut-sungut, mereka meragukan Tuhan, mereka memberontak, bahkan mereka membuat anak lembu emas dan menyembahnya. Mereka berkali-kali melukai hati Tuhan. Tapi justru kepada bangsa seperti inilah Tuhan berkata, "Aku mau diam di tengah-tengahmu." Saudara, Allah tidak menarik diri. Ia tidak berkata, perbaiki dulu hidupmu baru aku mau dekat, baru aku mau diam di tengah-tengahmu. Tidak. Ia datang, ia tinggal, dan ia menyertai mereka. Bukan karena mereka layak, tapi karena ia penuh kasih dan setia pada rencana penebusannya. Dan saudara, disinilah Injil menjadi sangat indah. Kehadiran Tuhan di tengah Israel bukan hasil usaha mereka, tapi murni karena anugerah. Dan kebenaran yang sama berlaku bagi kita hari ini. Kita mungkin sering merasa Tuhan dekat hanya saat hidup kita baik. Kita selalu rajin berdoa, kita aktif melayani, kita rajin sekali untuk melakukan kebenaran. Lalu ketika kita jatuh, kita gagal, kita mulai berpikir Tuhan menjauh. Padahal firman Tuhan berkata sebaliknya. Kalau kita adalah anak-anaknya, kehadirannya turun atas kita bukan karena apa yang kita lakukan,
tapi karena apa yang Yesus telah lakukan bagi kita di kayu salib. Nah, saudara, Yesus adalah kemah suci yang sejati. Di dalam Dia, Allah tidak lagi tinggal di balik tirai, tapi Allah datang mendekat kepada kita, manusia yang berdosa. Di dalam Kristus, Allah bukan hanya bersama kita, tapi Allah tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Ini bukan sekedar hubungan formal antara pencipta dan ciptaan, tapi relasi yang begitu dekat, relasi yang begitu hangat antara Bapa dan anak. Kita tidak hanya dikunjungi Tuhan sesekali, tapi Alkitab berkata, Dia tinggal di dalam kita setiap hari. Saudara, mungkin hari ini kita merasa tidak layak. Mungkin kita masih bergumul dengan dosa. Mungkin kita masih menantikan jawaban dari setiap seru dan doa kita. Tapi ingatlah ini, dasar hubungan kita dengan Tuhan bukan kesetiaan kita. Tapi dasar hubungan kita dengan Tuhan adalah kesetiaan Kristus. Kemuliaan Tuhan tidak tinggal di hidup kita karena kita sempurna, tapi karena darah Yesus sudah lebih dulu menyucikan kita. Dan ketika kita sungguh percaya bahwa Tuhan tinggal bersama kita, hidup kita tidak lagi sama. Kita berjalan bukan sendirian, kita menderita tidak sendirian, kita melayani tidak sendirian. Bahkan ketika kita dalam lembah tergelap sekalipun, ada hadirat Tuhan yang boleh diam, memimpin, dan menopang kita. Inilah relasi yang sejati. Allah yang memilih untuk tinggal bersama dengan orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Karena Allah mengasihi kita, orang-orang yang tidak layak itu, dengan tanpa syarat. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menghibur kita. Kita diterima, kita dimiliki, kita tidak ditinggalkan. Allah selalu hadir, Allah selalu mau berelasi dengan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang mau tinggal bersama kami. Terima kasih karena kasih-Mu tidak bergantung kepada keberhasilan kami, tapi pada kasih-Mu yang sudah Kau tunjukkan melalui karya penebusan-Mu di kayu salib. Ya Tuhan, ajari kami untuk hidup dalam kesadaran bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kiranya Engkau juga boleh memulihkan relasi kami dengan-Mu. Dan dari situ, biarlah relasi kami dengan sesama juga boleh dipulihkan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.